Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Akhir-akhir ini sedang berkembang dan menjadi bahan pembicaraan orang banyak, dan bahkan trending di mana-mana tentang fenomena Sabdo Palon nagih janji, tentang fenomena Satrio Piningit, tentang fenomena Ratu Adil, dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya dari fenomena-fenomena itu adalah harapan yang begitu besar, keinginan yang begitu besar, mimpi yang begitu besar untuk perbaikan, pembenahan, serta pemeliharaan bangsa dan Nusantara ini pada umumnya. Karena banyak hal dan banyak kejadian yang menjadikan keprihatinan bagi banyak orang. Apalagi pada kesempatan kali ini bangsa kita sedang ada wabah, dan semoga wabah ini cepat berlalu. Agar fenomena-fenomena ini tidak dijadikan alat dari sebagian orang untuk mengambil keuntungan, sehingga dia mengaku reinkarnasi daripada Eyang Sabdo Palon atau reinkarnasi daripada Satrio Piningit atau reinkarnasi daripada Ratu Adil dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk meraup keuntungan, baik itu secara materi maupun kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Agar kita paham tentang fenomena munculnya Eyang Sabdo Palon ini dan menjadikan harapan kita semua agar Nusantara ini kembali bangkit, maka saya akan memberikan sebuah jawaban, sebuah pencerahan, semoga manfaat. Fenomena Eyang Sabdo Palon muncul menjadi bahan pembicaraan daripada masyarakat Nusantara. Fenomena tentang Ratu Adil, fenomena tentang Satrio Piningit. Hal itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata, dan suatu saat nanti dalam waktu dekat ini insya Allah semuanya akan hadir dalam bentuk yang tidak seperti kita bayangkan. Kenapa hal itu terjadi? Karena para spiritualis yang pernah membangun, yang pernah memberikan sumbangsihnya bagi Nusantara ini, bagi bangsa Indonesia ini, beliau-beliau semua adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami proses mati, karena dia adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang menjadi kekasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Eyang Sabdo Palon itu Islam? Yang jadi pertanyaan. Ataukah Eyang Semar atau Eyang Gareng atau Eyang Petro itu Islam? Allah adalah maha segalanya. Allah maha memegang semua rahasia. Bisa jadi Eyang Semar yang kita bicarakan, Eyang Sabdo Palon yang kita bicarakan saat ini, atau Satrio Piningit yang kita dambakan, atau Ratu Adil yang kita harapkan. Pada saat ini beliau-beliau semua telah masuk di dalam dan telah memeluk di dalam agama Islam. Karena orang-orang yang pinilih, orang-orang yang mampu mengenal dirinya, yang menempuh jalan spiritual, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal mati. Tentunya di alam spiritual dan di alam dia tidak pernah mengalami proses kematian. Ya seperti yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran.
sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak pernah mengenal mati. Bisa jadi Eyang Sabdo Palon itu ketemu dengan Sunan Kalijogo atau ketemu dengan Syekh Siti Jenar di alam tersebut, di alam spiritual tersebut, dan Eyang Sabdo Palon atau Eyang Semar atau Eyang siapa saja yang merupakan orang-orang yang berjasa membangun spiritual bagi Nusantara ini untuk masuk Islam. Karena di dalam setiap agama itu ada walinya. Kalau di dalam setiap agama itu tidak ada walinya, pasti agama atau kepercayaan tersebut akan hancur atau musnah. Karena dengan adanya wali di dalam suatu agama, maka agama tersebut terjaga dari kepunahan, terjaga dari kebinasaan. Namun kadang ego kita, karena merasa diri kita yang paling benar setelah kita memeluk Islam, kita lupa bahwa di dalam agama yang lain itu pun ada kekasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Jalaluddin Rumi sering mengkisahkan, beliau sering hadir di dalam pemakaman seorang wali, baik itu di dalam agama Kristen atau agama yang lainnya. Kisah-kisah tersebut adalah menandakan bahwa di kehidupan setelah mati dan dia menempuh jalan pemurnian jiwa. Dia berusaha untuk mengurangi dan mulai untuk meninggalkan segala keterikatan kepada dunia, memilih untuk mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya, mensucikan nafsu-nafsunya, sehingga sampai kepada makom fana atau hening atau suwung. Maka kepada para leluhur kita, meskipun keberadaan beliau, Islam belum sampai kepada tanah Nusantara ini, kita tidak boleh sul adab, apalagi mengkafir-kafirkan, apalagi menyesat-nyesatkan, apalagi menganggap beliau berada di dalam neraka. Karena kita tidak tahu di dalam alam spiritual dia adalah termasuk orang-orang yang telah menanamkan kesadaran-kesadaran di dalam hening, kesadaran-kesadaran dan pensucian jiwa, meskipun Islam belum sampai kepada bumi Nusantara. Dan siapa tahu dia telah dipertemukan oleh Allah di alam spiritual dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan para wali dan para kekasihnya Allah, sehingga beliau-beliau yang berjasa telah menanamkan spiritual di Nusantara ini telah memeluk Islam secara kafah. Hal itu terjadi sama saja dengan keadaan seorang wali. Meskipun dia telah meninggal, derajat kewaliannya akan selalu bertambah, akan selalu naik sesuai dengan perjuangan dan jerih payahnya di dalam alam spiritual. Fenomena kebangkitan energi daripada Raja Siliwangi, daripada Eyang Sabdo Palon, Eyang Semar, daripada Sriwijaya, yang mampu dicium oleh para pelaku spiritual, sesungguhnya adalah beliau semua sedang menyambut seorang raja. Beliau semua sedang tergopoh-gopoh, sedang bergembira, sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan daripada Sultan Aulia yang setiap 100 tahun terlahir sebagai pengganti daripada Sang Sultan Aulia, Sang Sultan Aulia yang telah ada.
Maka tidak heran dan tidak mustahil apabila para spiritualis dari mulai tingkat terendah sampai tingkat yang tinggi mencium kebangkitan, aroma, mencium energi dan hawa spiritual daripada Eyang Sabdo Palon, Sriwijaya, Raja Siliwangi, bahkan mencium aroma spiritual daripada Insinyur Soekarno. Namun karena keterbatasan makom, ada yang makom rendah, ada yang makom sedang, dan ada makom yang tinggi. Bagi mereka yang ada di dalam makom yang rendah, kadang dia tertipu, terpedaya, sehingga egonya muncul dan mengakui dialah sebagai reinkarnasi dari Raja Siliwangi, dari Satrio Piningit, dari Ratu Adil, dari Semar, dari Eyang Sabdo Palon, dan lain sebagainya. Namun dia tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya, bahwa kebangkitan spiritual Indonesia dengan munculnya energi daripada Eyang Sabdo Palon, Eyang Semar, dan Raja Siliwangi serta yang lainnya adalah untuk menyambut kedatangan daripada Sultan Aulia. Sultan Aulia inilah yang akan memperbaiki keadaan, memelihara keadaan, mengembalikan adab, mengembalikan akidah menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, membangun sesuatu yang sudah rusak, memelihara sesuatu yang sudah punah, dan membangkitkan kembali Nusantara yang jaya dengan berakidahkan yang baik, berakhlakkan yang mulia, yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cobaan dari seluruh dunia ini dengan adanya wabah adalah sebuah proses dan sebagai pertanda bahwa akan muncul pembaharuan, akan muncul pemeliharaan, akan muncul pembersihan, dan itu akan dipimpin oleh Sultan Aulia. Insya Allah dalam waktu dekat semuanya akan berlalu dan Nusantara ini akan mengalami kejayaan seperti dahulu kala. Untuk itu, di dalam menyambut kelahiran Sang Sultan Aulia, Sultan pengganti, maka perbanyaklah istighfar dan perbanyaklah sholawat, sehingga dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Sultan Aulia. Cukup sekian, semoga manfaat. Stay waras, stay fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.